Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Kinerja tak sesuai ekspektasi. Saham besar terjun bebas, 3 kali ARB berjilid-jilid. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham jagoan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Saham ini sering dikatakan sebagai salah satu wonderful company, saham yang mungkin bisa di-hold dalam jangka panjang. Perusahaan punya kinerja keuangan di atas rata-rata dengan manajemen yang luar biasa. Tapi di pertengahan tahun, harga sahamnya terus turun, bahkan mengalami 2 kali ARB berturut-turut. Apakah yang sedang terjadi? Mungkinkah harga sahamnya terus turun di angka terendah? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SIDO punya aset 3.577 triliun di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 4.068 triliun. Artinya, aset SIDO turun 12,07% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.577 triliun, perusahaan punya aset tetap 1.604 triliun. Artinya, 44,84% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,01%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 3.577 triliun, perusahaan punya persediaan 639 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar dalam aset SIDO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 40,75%. Kedua, liabilitas. SIDO punya liabilitas 337 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 597 triliun. Artinya, hutang SIDO turun 43,55% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 337 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 154 triliun. Artinya, 45,70% hutang SIDO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11,49%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga beban akrual. Dari total liabilitas 337 triliun, perusahaan punya beban akrual 48 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SIDO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 64,71%. Ketiga, ekuitas. SIDO punya ekuitas 3.240 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 3.471 triliun, berarti ekuitas SIDO turun 6,66%. Dari total ekuitas 3.240 triliun, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 1.500 triliun. Artinya 46,30% ekuitas SIDO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. SIDO punya pendapatan 1.612 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 1.654 triliun. Berarti pendapatan SIDO turun 2,54% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SIDO punya biaya pokok penjualan sebanyak 757 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 724 triliun. Berarti biaya pokok naik 4,56% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SIDO mampu menghasilkan laba sebanyak 445 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 502 triliun, berarti laba SIDO turun 11,35% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SIDO punya ROE 27,50% dengan NPM 27,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 10,40%. Rasio keuangan perusahaan masih sangat baik meski laba turun 11%. Kita bisa melihat angka ROE dan NPM-nya berada di atas 25%. Selain itu, komposisi utangnya juga sangat rendah, yakni hanya 10% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 25,5 kali dan PBV 7 kali. Saham SIDO mempunyai valuasi yang premium baik dari PER maupun PBV. Hal ini bisa menjadi kekhawatiran bagi pemegang sahamnya apabila terjadi penurunan harga secara terus-menerus. Apakah harga saham turun karena sedang diskon atau sedang kembali ke harga wajarnya?
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset turun karena saldo kas yang berkurang signifikan. 2. Penurunan liabilitas disebabkan oleh utang usaha dan beban akrual yang berkurang. 3. Ekuitas mengalami penurunan karena terjadi pengurangan saldo laba. 4. Laba bisa turun 11% karena pendapatan turun tapi biaya pokok bertambah. 5. Rasio keuangan masih tetap bagus meski terjadi penurunan laba. 6. Valuasi perusahaan tergolong mahal dengan angka PER dan PBV yang berada di atas rata-rata. Demikian analisa singkat saham SIDO berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.